Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Materi yang akan kita pelajari bersama-sama kali ini adalah tentang fungsi logaritma. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman masih ingat materi eksponen nggak? Materi tentang perpangkatan. Nah, materi perpangkatan ini contohnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini merupakan materi perpangkatan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, apa sih hubungan dari perpangkatan ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, perpangkatan ini bisa diubah ke bentuk logaritma. Bagaimana bentuk logaritma dari perpangkatan ini? Nah, pangkat ini ketika diubah menjadi logaritma adalah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Perpangkatan ini, 2 pangkat 3 sama dengan 8, ketika diubah menjadi logaritma, hasilnya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, sampai sini, teman-teman, udah ada gambaran belum tentang cara kerja logaritma ini? Baik, langsung saja ke materi ya, teman-teman. Nah, definisi logaritma. Apa sih logaritma itu? Nah, secara definisi ya, logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Logaritma adalah inverse dari eksponen. Inverse adalah kebalikan, dan eksponen adalah perpangkatan. Jadi, logaritma itu bisa diartikan sebagai kebalikan dari perpangkatan. Nah, teman-teman bisa lihat notasi di atas. Di sini ada A pangkat C sama dengan B. Ketika diubah menjadi logaritma, maka menjadi A log B sama dengan C. Seperti itu notasinya ya, teman-teman. Nah, untuk lebih memahami tentang bagaimana cara kerja logaritma, di sini ada A log B bisa dibaca sebagai A pangkat berapa sama dengan B. Jadi, log itu bisa dibaca sebagai pangkat berapa sama dengan B. Jika perpangkatan, kita mencari hasilnya. Jika logaritma, kita mencari pangkatnya. Seperti itu cara kerja logaritma. Selanjutnya, dari notasi ini, A log B sama dengan C. Apa sih A itu? Apa sih B itu? Dan apa sih C itu? Nah, A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok, yang punya ketentuan di mana A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Lalu, kenapa tidak langsung A lebih besar dari 1? Karena antara 0 dan angka 1 itu ada bilangan. Ada 0,1, 0,2, dan sebagainya sampai 1. Nah, kecuali angka 1, bilangan di atas 0 itu bisa menjadi basis. Seperti itu aturannya, teman-teman. Lalu, selanjutnya, jika A sama dengan 10, maka 10 log B bisa ditulis log B saja. Jadi, jika teman-teman mendapatkan soal dengan langsung dicantumkan log B, log sekian, log berapa saja, log 1000. Nah, misalkan, nah itu basisnya adalah 10 ya, teman-teman. Selanjutnya, jika A sama dengan E itu apa sih? E itu adalah bilangan Euler, bilangan alam atau bilangan natural. Nah, E ini sudah punya nilai tetapnya ya. Ini sejenis dengan pi yang nilainya 3,14. Nah, Euler ini berapa sih nilainya? Nilai Euler itu adalah 2,71828. Nah, itu nilai bilangan Euler atau bilangan natural. Nah, maka tidak ditulis sebagai E log B, tapi ditulis sebagai ln B. Ini dibacanya adalah ln. Ln B. Apa itu ln? Ln itu adalah logaritma natural. Itu singkatan dari logaritma natural. Jadi, jika teman-teman dalam materi logaritma mendapatkan soal ada tulisan ln B, maka basisnya adalah E atau bilangan Euler yang nilainya 2,71828. Selanjutnya, ada B. B itu apa sih? B itu kita sebut dalam logaritma adalah numerus. B itu adalah numerus, yakni hasil dari bilangan berpangkat. Hasil dari bilangan berpangkat. Seperti tadi contohnya, 2 log 8 sama dengan 3. Sementara di pangkatnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, B ini adalah 8 misalkan contohnya. Maka B ini adalah hasil dari pangkat. Seperti itu. B ini punya ketentuan ya teman-teman, di mana B itu harus lebih besar dari 0. Berbeda halnya dengan basis.
Numerus ini bebas ya teman-teman, boleh angka 1 asalkan di atas 0. Artinya B ini harus bilangan positif. Lalu selanjutnya ada C. C ini adalah hasil dari logaritma ya teman-teman. Hasil dari logaritma yang merupakan pangkat dari basis, pangkat dari A. Dengan ketentuan di mana C harus merupakan elemen dari bilangan real. Selanjutnya, nah setelah kita membahas tentang definisi logaritma, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini ada 11 ya teman-teman. Nah, untuk bahasan pertama kita akan membahas kedua sifat ini sekaligus. Kenapa dibahas sekaligus? Karena kedua sifat ini saling berhubungan ya teman-teman. Punya konsep pembuktian yang sama seperti itu. Nah, di sini sifat pertama ada A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Kemudian sifat kedua ada A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Mari kita buktikan ya teman-teman. Jadi, A log B kita misalkan sebagai X, kemudian A log C kita misalkan sebagai Y. Jadi, misalkan A pangkat X sama dengan B. Kita ubah ke eksponen itu jadi A pangkat X sama dengan B. Lalu, A log C juga kita ubah ke eksponen itu jadi A pangkat Y sama dengan C. Nah, berarti B kali C mengikuti aturan eksponen A pangkat X dikali A pangkat Y, itu jika perkalian, maka si pangkatnya itu ditambahkan ini menurut aturan eksponen. Maka menjadi A pangkat X ditambah Y. Begitu juga dengan B per C, yang mana menurut aturan eksponen, jika dibagi, maka pangkatnya itu harus dikurangi ya. Maka A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Selanjutnya, A log BC sama dengan A log A pangkat X tambah Y. Nah, ini sudah menurut aturan eksponen ya teman-teman. Jadi, jika A log BC, B dikali C, maka hasilnya menjadi A log A pangkat X ditambah Y. Lalu, A log BC sama dengan berarti X ditambah Y. Nah, apa itu X ditambah Y? Tadi A log BC berarti X-nya adalah tadi di atas A log B ditambah Y-nya adalah A log C. Maka terbukti ya teman-teman, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Selanjutnya, ada sifat kedua yakni A log B per C. Tadi menurut aturan logaritma, menurut aturan eksponen, hasilnya menjadi A pangkat X min Y. Jadi ketika pembagian, maka pangkatnya itu harus dikurangi. Maka A log B per C sama dengan A log A pangkat X min Y. Nah, maka A log B per C sama dengan X min Y. A log B per C sama dengan A log B min A log C, seperti itu. Maka sifat kedua pun terbukti ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke sifat ketiga. Ada A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Kita buktikan. Nah, A log B pangkat N sama dengan A log B dikali B, dikali B, dan seterusnya sebanyak N kali. Karena pangkat itu sama dengan bilangan basisnya dikali dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat ya. Jadi, sama dengan jika kita uraikan menjadi A log B kali B kali B sebanyak N kali. Selanjutnya, A log B ditambah A log B tambah A log B tambah A log B sebanyak N kali. Nah, ini jika kita uraikan kembali karena tadi menurut sifat pertama, jika perkalian, maka ditambah ya. Jadi, A log B ditambahkan dengan A log B tambah A log B sebanyak N kali. Maka hasilnya adalah, jika seperti ini, berarti N bisa kita tarik, jadi N dikali A log B. Maka hasilnya A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Maka terbukti sifat ketiga ini ya teman-teman. Selanjutnya ada A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali A log B. Nah, A pangkat M log B sama dengan C ya. Jika kita ubah ke eksponen, maka A pangkat M, ini basisnya, dipangkatkan dengan C sama dengan B. Ini jika kita ubah ke eksponen. Maka menjadi A pangkat MC sama dengan B. Kemudian A log B berarti sama dengan MC. Lalu
jika kita pindah ruaskan M-nya menjadi 1 per M dikali A log B sama dengan C. Terbukti ya teman-teman, untuk sifat keempat juga. Lalu selanjutnya ada sifat kelima. Nah, ini sifat kelima ini merupakan gabungan dari sifat ketiga dan keempat. Di sini ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Nah, A log B pangkat N tadi seperti di sifat ketiga sama dengan N dikali A log B. Dan untuk di sifat keempat ada A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali A log B. Maka jika kita gabungkan hasilnya menjadi A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Ini tinggal menggabungkan ya teman-teman, jadi sudah terbukti. Karena sifat ketiga dan keempat juga sudah terbukti. Lalu selanjutnya ada sifat keenam, ada A log B sama dengan 1 per B log A. Kita buktikan. Nah, A log B, A log B sama dengan C, kita ubah dulu ke eksponen ya, jadi A pangkat C sama dengan B. Nah, maka A adalah B pangkat 1 per C. Karena pangkatnya ini kita pindah ruaskan, jadi A itu sama dengan B pangkat 1 per C. Ini menurut aturan eksponen. Nah, maka artinya B log A sama dengan 1 per C. Jadi jika dipindah ruaskan, B-nya menjadi B log A sama dengan 1 per C. Jika dibuat ke eksponen, berarti B 1 per C sama dengan B pangkat 1 per C sama dengan A. Artinya, jika B log A sama dengan 1 per A log B. Atau jika dibalik menjadi A log B sama dengan 1 per B log A. Maka sifat keenam ini juga terbukti. Selanjutnya, ada A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, dari mana P ini? Kan dari tadi kita hanya membahas yang ada di sini aja ya. Yang ada di sini dibulak-balik gitu di sifatnya. Sekarang tiba-tiba muncul ada P. Nah, teman-teman, P ini merupakan basis bilangan sembarang. Boleh berapa saja terserah. Boleh berapa saja nilai P ini terserah ya. Terserah kita asalkan masih mengikuti aturan basis, ya ini tidak boleh angka 1 dan harus lebih besar dari 0. Untuk angkanya sendiri ini bebas. Bisa kita tentukan. Mari kita buktikan. A log B sama dengan C. Ini dasarnya ya. Jika kita rubah ke eksponen, maka menjadi A pangkat C sama dengan B. Maka P log A pangkat C sama dengan P log B. Nah, jika kita masukkan ini, maka P log A pangkat C sama dengan P log B. Nah, C ini menurut sifat sebelumnya bisa jika diturunkan si pangkat ini bisa jadi di perkalian dan dimasukkan di depan ya. Maka C jika turun jadi C dikali P log A sama dengan P log B. Maka yang kita carikan C ya, maka C sama dengan P log B per P log A. Nah, si P log A-nya itu dipindah ruaskan. Jadi menjadi pembagian. Jadi di sini letaknya itu di bawah membagi P log B. Maka hasilnya C itu berapa tadi? C itu adalah A log B. Maka A log B sama dengan P log B per P log A. Maka sifat ini juga terbukti. Sifat selanjutnya yakni A log B dikali B log C sama dengan A log C. Mari kita buktikan. Nah, A log B dikali B log C sama dengan 1 per B log A dikali B log C. Dari mana 1 per B log A ini? Ini berdasarkan sifat sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, lalu B log C ini turun. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini kan posisinya 1 dan B log C ini sejajar ya teman-teman. Nah, ini B log A ini ada di bawah. Nah, maka jika kita kalikan menjadi B log C per B log A, ini sudah sesuai dengan rumus ke-7. Lalu hasilnya adalah A log C. Maka terbukti ya teman-teman. Selanjutnya ada A log B sama dengan B. Kita buktikan. Nah, ini logaritma dasarnya adalah A log B sama dengan C. Kemudian jika diubah menjadi eksponen, A pangkat C sama dengan B. Ini dasarnya ya. Lalu, maka A log B sama dengan B. Karena kalau sudah dieksponenkan, C ini kan sama dengan A log B ya. Maka A pangkat C sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan B. Maka terbukti ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada sifat A log A sama dengan 1. Nah, misalkan kita
kasih contoh A-nya itu adalah angka 2 ya. Maka 2 log 2 sama dengan 1. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1? 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 2? Maka jawabannya adalah 1. Seperti itu. Lalu untuk sifat selanjutnya itu sifat terakhir ada A log 1 sama dengan 0. Jadi menurut aturan eksponen, setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Artinya, jika misalkan A itu adalah 2 dipangkatkan dengan 0 ini, hasil ini, C ini, maka hasilnya akan 1. Maka jika diubah ke logaritma akan menjadi A log 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh ini tidak memuat semua sifat, tapi memuat beberapa sifat ya teman-teman. Langsung saja kita bahas contohnya. Di sini contohnya ada 2 log 5 ditambah log 3 per log 2 dikali 3 log 5 dikali 5 log seperempat ditambah 7 log sepertujuh. Selanjutnya, nah ini dari mana 5 ini? 2 log 5 itu sesuai dengan sifat A log B yang hasilnya adalah B. Maka karena B ini adalah 5, 5 turun menjadi hasilnya. Kemudian ada di sini log 3 per log 2. Nah, ini sama dengan sifat yang P log B per P log A. Nah, kenapa di sini tidak ada basisnya seperti kita bahas sebelumnya di definisi bahwa jika A-nya sama dengan 10, maka tidak ditulis 10 log B, tapi ditulisnya itu hanya log B. Nah, di sini dipakai ya. Jadi ini basisnya adalah 10. 10 log 3 per 10 log 2. Nah, artinya karena sama si basisnya itu, maka sesuai dengan sifat P log B per P log A. Artinya jawabannya menjadi A-nya yang di bawah ini, numerus di bawah itu pindah menjadi basis. Jadi 2 log 3. Dikali dengan di sini 3 log seperempat. Nah, dari mana 3 log seperempat ini? Di sini ada sifat lain juga. 3 log 5 dikali 5 log seperempat. Nah, di sini sesuai dengan A log B dikali B log C. Nah, A log B dikali log B log C ini berarti hasilnya adalah A log C. Artinya A-nya ini ada basisnya ini ada 3 di sini A. Jadi 3 log 1 per 4. Hasilnya seperti itu. Kemudian ditambah 7 log sepertujuh. Nah, 7 pangkat berapa? Yang hasilnya sepertujuh. Nah, kita ubah jadi eksponen jadi 7 pangkat min 1. Jadi di sini 7 log 7 pangkat min 1. Selanjutnya 5 kembali turun. Kemudian di sini ada sifat yang sama juga sama yang 3 log 5 dikali 5 log seperempat ya. Maka jadinya A log ini A log C. Nah, maka hasilnya jadi 2 log seperempat ditambah, nah min satunya itu pangkat di numerus itu jika turun maka menjadi perkalian di depan. Maka min 1 ditambah min 1 dikali 7 log 7. Selanjutnya 5 kembali turun. Nah, di sini. Nah, 7 log 7 ini hasilnya jadi 1 ya. Ini turun 1. Nah, dari mana 2 log seperempat ditambah dari mana 2 log 2 min 2. Oke, teman-teman. Lanjut. Jadi 2 log seperempat ditambah min 1 itu menghasilkan 2 log 2 min 2. Jadi sama kayak yang ini ya. Jadi pangkat berapa diubah ke eksponen. Jadinya hasilnya 2 log 2 min 2. Nah, selanjutnya 5 ini kembali turun ditambah min 2 dikali 2 log 2 min 1. Nah, min 2 ini turun ya, pangkat numerus ini turun jadi ke depan jadi perkalian. Jadi 5 ditambah min 2 dikali 2 log 2, tinggal 2 log 2 dikurangi 1. Selanjutnya, nah 5 dan min 1 ini bisa dijumlahkan ya teman-teman, jadinya hasilnya 4. Kemudian min 2-nya turun, karena plus dan minus jadi minus ya, maka di minus 2 dikali dengan 2 log 2 itu menghasilkan 1. Jadi hasilnya adalah 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan inti pembahasan dari materi kita, yakni fungsi logaritma. Nah, di sini teman-teman silakan catat fungsi dari soal ini ya teman-teman. Di sini kita akan menggambar fungsi logaritma dengan menggunakan bantuan GeoGebra ya teman-teman. Di sini fungsi pertama itu, contoh pertama itu adalah tentang fungsi dasar, di mana kita diberi pertanyaan bagaimana perbedaan bentuk grafik fungsi dari fx sama dengan log 2x ditambah dan gx sama dengan log 0,5x. Lalu kita harus menjelaskan hubungan bentuk grafik ini dengan nilai basisnya. Ini untuk soal pertama. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar untuk menggambar fungsi logaritma menggunakan bantuan GeoGebra ya teman-teman. Ini namanya aplikasi GeoGebra.
Oke, tadi teman-teman sudah saya minta untuk mencatat poin pentingnya ya. Poin penting dari soal nomor 1 tentang fungsi dasar logaritma. Nah, di sini teman-teman kalau sudah membuka aplikasi GeoGebra atau websitenya, dari websitenya bisa GeoGebra ya. Teman-teman input atau masukkan fungsi yang tadi ada di soal. Tadi di soal fungsinya adalah fx sama dengan, teman-teman bisa ke sini. Nah, di sini ada log ya. Log, tadi ada log 2x. Log 2x. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat fungsi yang pertama atau grafik fungsi yang pertama. Ini adalah grafik fungsi yang pertama. Nah, teman-teman masuk ke menu ini, lalu ke setting. Diklik satu kali ya, nanti muncul ini. Lalu ke setting, terus di sini teman-teman ubah jadi name and value. Buat apa? Supaya teman-teman bisa melihat ini, fungsinya. Bisa melihat fungsinya ya. Nanti fungsinya bisa tampil. Jadi teman-teman juga bisa mengganti warnanya ya. Kalau misalkan warna hijau itu nggak kelihatan gitu, teman-teman bisa mengganti dengan warna yang lainnya. Ini fungsi yang pertama yakni fx sama dengan log 2x. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu fungsi yang kedua ada gx sama dengan, buka keyboard, lalu sini kembali ke log. Lognya itu log 0,5 x. Lalu enter. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah muncul fungsi kedua. Lakukan seperti tadi, klik satu kali, lalu klik setting, pilih setting, lalu ubah menjadi name and value. Lalu fungsinya akan muncul seperti ini. Jadi, yang pasti dari fungsi logaritma ini teman-teman tidak pernah memotong garis lurus ini. Nah, garis lurus ini namanya adalah asimtot tegak atau asimtot vertikal ya teman-teman. Jadi grafik logaritma ini tidak akan pernah memotong garis lurus ini. Lalu teman-teman, selanjutnya itu kita diminta untuk menjelaskan hubungan bentuk grafik ini dengan basisnya. Di mana basisnya kok ini bentuknya berbeda gitu, kok jadi log 2x, nggak 2 log x, seperti itu. Nah, teman-teman, angka 2 ini, dan angka 0,5 ini merupakan basis. Menurut aturan di GeoGebra ditulisnya harus seperti ini ya. Basisnya itu harus ditulis seperti ini, di sini di tengah ya. Jadi, basisnya itu yang pertama ada 2, yang kedua ada 0,5. Nah, apa yang membedakan jika basisnya di bawah 1, maka akan monoton turun, grafiknya monoton turun. Nah, sementara jika basisnya di atas 1, maka grafiknya akan monoton naik. Itu perbedaannya, teman-teman. Jadi, kalau grafiknya monoton turun, itu pasti di bawah 1. Tapi jika grafiknya monoton naik, itu pasti di atas 1. Yang penting tidak boleh 1 ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman di sini kita ada soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada pergeseran grafik. Nah, setelah kita belajar menggambar tentang fungsi dasarnya dari fungsi logaritma, sekarang kita akan belajar menggambar tentang pergeseran grafiknya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh kembali menulis poin penting dari soal ini ya. Di sini soalnya jika grafik fungsi fx sama dengan log 2x digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, bagaimana bentuk persamaan barunya? Buktikan dengan GeoGebra. Oke? Mari kita buktikan ya teman-teman. Teman-teman, tadi di awal kita sudah punya fungsi yang ini ya, grafik fungsi yang fx sama dengan log 2x. Jadi kita hapus yang gx sama dengan log 0,5x. Nah, di sini dikatakan bahwa fungsinya itu digeser dua satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah ya. Maka hasilnya akan menjadi gx, ini fungsi pergeserannya ya. Log 2x, tadi digeser 2 satuan ke kanan, dikurangi 2
Lalu kurangi 1. Ini satunya adalah satu satuan ke bawah. Maka teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Ini bentuk grafiknya. Ini bentuk grafiknya ya. Jadi digeser dua satuan ke kanan. Jadi dari satu ini, dari titik satu ini ke titik 3, kemudian satu satuan ke bawah dan hasilnya di sini. Titik perpotongannya jadi di 3, jadi di min 1,3 seperti itu. Lalu selanjutnya ada soal penyelesaian masalah. Jadi setelah pergeseran, setelah fungsi dasarnya, kemudian ke pergeseran fungsinya, sekarang kita akan menyelesaikan masalah dengan bantuan GeoGebra ya. Nah, di sini sebuah fungsi logaritma memiliki bentuk umum fx sama dengan log ax plus c. Nah, jika grafik fungsi tersebut melalui titik 1,3 dan 2,4, tentukan nilai a dan c menggunakan bantuan GeoGebra. Oke, silakan teman-teman catat. Terlebih dahulu, poin pentingnya ada fx log a x plus c. Kemudian melalui titik 1,3 dan 2,4. Yang harus kita cari adalah nilai A dan nilai C. Oke teman-teman, untuk penyelesaian masalah ini pertama, karena tadi sudah kita pakai ya GeoGebra-nya, kita hapus dulu. Hapus dulu. Kita input terlebih dahulu teman-teman. Terlebih dahulu kita input titiknya ya. Titiknya, titik pertama kita misalkan A ya. A sama dengan 1, teman-teman harus pakai spasi di sini ya. Kalau tidak pakai spasi nanti akan berbeda hasilnya. 1,3. Bentar, titik kedua sama dengan 2,4. Enter. Nah, di sini sudah muncul ya titiknya, ada titik A dan titik B. Titik A di 1,3, kemudian titik B ada di 2,4. Selanjutnya, yang akan kita input adalah yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari. Yang pertama itu ada A, kita sama dengan 1. Teman-teman masuk ke sini. Klik di sini, lalu ada di sini create slider. Nah, klik, lalu teman-teman ganti. Ganti ini menjadi 0,1. Nanti teman-teman bakal ketemu kenapa ini harus diganti jadi 0,1 ya. Lalu selanjutnya, yang kedua ada nilai C ya yang kita cari sama dengan kita misalkan sebagai 1 ya. Lalu create slider. Lalu kita biarkan seperti ini teman-teman. Kita biarkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita baru masukkan fungsinya. Fungsinya itu tadi ada fx sama dengan log a x plus c. Oke. Nah, teman-teman bisa kelihatan ini adalah fungsinya. Ini adalah fungsinya. Lalu bagaimana? Tugas kita sekarang itu adalah untuk menghubungkan kedua titik ini ya. Dengan cara bagaimana? Kita geser. Kita geser slider-slider ini. Kita geser slider-slider ini. Nah, coba kita geser A. Kita geser ke sebelah sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita geser ke sebelah sini. Jadi seperti ini. Ya, jadi teman-teman geser-geser itu, geser-geser A, jadi grafiknya akan ikut bergerak seperti itu. Oke. Coba kita geserkan yang C. Yang C ini slidernya. Kita geser-geser, geser-geser. Oh, nggak bergerak katanya. Kita geserkan yang A dulu. Kita geserkan yang A. Kita coba di angka, karena tadi sudah angka 1 ya, kita coba di angka 2. Nah, teman-teman bisa lihat nanti pergerakannya. Nah, kenapa tadi nggak bergerak? Karena memang bergeraknya ke atas ya teman-teman. Untuk C ini bergeraknya ke atas. Dicoba ke sini makin dekat, makin dekat. Nah, akhirnya kita bisa menemukan, bisa menghubungkan antara titik A dan titik B ya teman-teman. Nah, dengan
nilai A sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa ketemu tadi kenapa A itu batas minimalnya itu di slider itu di 0,1 supaya karena A itu mengendalikan monoton turun dan monoton naiknya ya. Sementara kan untuk menghubungkan titik A dan titik B itu harus monoton naik ya, teman-teman. Maka dari itu A itu digeser ke sebelah kanan. Seperti itu. Ini untuk supaya fleksibel ya, teman-teman. Nah, sementara untuk C itu bergeraknya naik ke atas. Jadi di sini bisa kita lihat hasilnya sudah ketemu ya, teman-teman. Dengan bantuan GeoGebra ini sudah ketemu bahwa nilai A itu sama dengan 2 dan C itu sama dengan 3. Di sini juga sudah ketemu ya. Di sini di fungsinya bisa dilihat menjadi hasilnya itu adalah fx log 2x plus 3 karena nilai A-nya itu di 2, kemudian C itu 3. Baik teman-teman, rupanya pembelajaran kita telah selesai. Pembahasan kita tentang materi fungsi logaritma telah selesai dengan bantuan GeoGebra. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.